Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama program Talk Show Overview, obrolan virtual edisi hari ini, Kamis 30 Maret 2023, dengan tema Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui, FIFA baru saja membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, keputusan ini disampaikan FIFA semalam setelah sebelumnya banyak digaungkan penolakan keikutsertaan timnas Israel. FIFA pun menggarisbawahi adanya potensi sanksi untuk Indonesia setelah dicabutnya mengenai status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Diketahui sebelumnya ini beberapa masyarakat, para tokoh hingga partai politik tegas menolak kehadiran timnas Israel datang ke Indonesia. Penolakan ini datang dari Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, dan juga tentunya kader partai politik lain. Nah, kemudian partai politik PDIP hingga PKS ini juga bersuara lantang menolak kehadiran timnas Israel. Ya, betul sekali penolakan tersebut terkait konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel yang juga dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan juga konstitusi Indonesia. Sejumlah pakar sebelumnya telah menyerukan untuk hanya menggunakan kacamata olahraga dalam melihat peristiwa ini, tidak memasukkan politik. Nah, seperti apa kemudian nasib sepak bola Indonesia? Apa sanksi yang mungkin akan diterima Indonesia dan juga bagaimana agar ini bisa tidak terjadi kembali atau agar politik ini tidak membayang-bayangi sepak bola Indonesia? Kita akan bahas di overview edisi hari ini bersama saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Rasti. Sudah hadir 3 narasumber secara virtual. Saya akan sapa yang pertama ada pengamat sepak bola, koordinator Save Our Soccer. Ada Bang Akmal Marhali. Bang Akmal, Assalamualaikum. Terima kasih Bang Akmal sudah bergabung. Ya, baik. Kemudian ada juga Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat sore, Pak Kodari. Sore, Milani. Baik, terima kasih Pak Kodari. Baik, yang ketiga ada Presiden The Maxman, PSM Makassar, ada Pak Ocha Alim Bahri. Mas Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ketiga narasumber sudah bergabung. Pak Kodari, Bang Ocha, saya mohon izin ke Bang Akmal terlebih dahulu karena tidak bisa lama ini memberikan kesempatan untuk Tribun News. Terima kasih. Saya ke Bang Akmal. Ya. Bang Akmal, Anda termasuk yang sangat keras sekali memberikan respon saat FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Menurut Anda sebetulnya alasan FIFA membatalkan ini apakah betul karena tragedi Kanjuruhan atau memang jelas-jelas karena penolakan terhadap kehadiran timnas Israel? Silakan. Audionya Bang Akmal, mohon izin. Ya, pertama sejatinya saya sebenarnya hanya ingin bicara soal bola. Kita ini pengen main bola, tidak mau main politik gitu, karena passion kita di bola. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kalau main politik itu mainannya Bang Kodari, nanti yang akan bahas lah itu semua. Nah, terkait dengan hukuman, ini kita ini bangsa yang jago menginterpretasikan segala sesuatu. Segala sesuatunya pasti multitafsir. Ini Indonesia gitu kan. FIFA sudah jelas sebenarnya menyampaikan rilisnya di situ. Tidak ada kaitan. Orang Indonesia kan cari, apalagi politisi nih. Kita udah kenceng ngomong ke Israel. Lihat rilisnya nggak ada satupun tulisan Israel. Tapi kemudian ada tulisan Kanjuruhan. Wah, ini penyebabnya Kanjuruhan nih. Langsung seperti itu kan kesimpulannya. Padahal kalau dibaca teksnya itu jelas sekali. Dalam teks itu dijelaskan bahwa yang pertama, telah terjadi pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga Presiden PSSI Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir untuk kemudian dalam situasi kondisi saat ini memutuskan pertama FIFA menghentikan atau FIFA menyatakan Indonesia batal sebagai tuan rumah Piala Dunia. Itu keputusan pertama. Putusan kedua adalah FIFA akan segera menetapkan tuan rumah baru dalam waktu dekat dan juga tidak akan mengubah jadwal pertandingan yang sudah ditetapkan 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Yang ketiga, ada potensi sanksi buat Indonesia. Ini putusannya 3. Kemudian terkait hal di atas, FIFA menggarisbawahi bahwa mereka tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam kaitannya transformasi sepak bola Indonesia terkait pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi keputusannya cuma 3 itu. Indonesia dibatalkan tuan rumah, kemudian juga akan ada tuan rumah baru yang akan ditetapkan dan akan ada potensi sanksi.
Nah, meski begitu, meski Indonesia akan dikucilkan dari FIFA, tapi FIFA berkomitmen tetap akan membantu Indonesia sebagai tim asistensi untuk proses transformasi sepak bolanya pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi bukan karena tragedi Kanjuruhan kemudian kita disanksi FIFA, tapi berdasarkan apa yang ditulis dalam surat rilis FIFA itu, due to the current circumstances, gitu kan, karena keadaan saat ini. Apa keadaan saat ini? Ada lagi yang kemudian menerjemahkan keadaan saat ini adalah 3 hal. Pertama adalah terkait tadi tragedi Kanjuruhan. Yang kedua terkait dengan venue yang mungkin belum siap sehingga kemudian kita dibatalkan jadi tuan rumah. Yang ketiga yang ramai-ramai sekarang soal penolakan Israel. Nah, soal tragedi Kanjuruhan sebenarnya sudah dilokalisasi dalam satu tim yang bernama tim transformasi yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak ada kaitan sama sekali tragedi Kanjuruhan dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena sudah ada tim sendiri yang menyelesaikan tragedi Kanjuruhan, tim transformasi antara PSSI dengan FIFA. Dan ini sudah jalan terkait perbaikan infrastruktur, terkait misalnya pembuatan regulasi-regulasi ke depan yang memungkinkan tidak ada lagi terjadi korban mati di sepak bola. Itu sudah selesai. Kemudian soal venue. Kita punya 6 venue, 2 venue-nya belum memenuhi standar FIFA. Ya, ini Stadion Iwayan Dipta dan Stadion Sijalak Harupat. Tapi itu cuma tinggal 10% soal bangku saja. Artinya dalam waktu rentang 2 bulan ini bisa selesai. Bahkan kalaupun tidak selesai jelek-jeleknya, 4 stadion itu cukup. Kenapa? Peru jadi tuan rumah Piala Dunia U17 hanya 4 stadion yang mereka pakai. Jadi stadion 4 ini sebenarnya sudah cukup. Artinya soal terkait dengan venue yang belum memenuhi syarat juga akhirnya terbantahkan. Yang ketiga, soal penolakan Israel. Nah, ini menurut saya adalah due to the current circumstances atau karena keadaan saat ini. Kenapa? Sekarang bagaimana kemudian FIFA mau menggelar undian Piala Dunia pada 31 Maret ketika awal Januari Gubernur Bali Iwayan Koster sudah menyatakan kita siap sebagai tuan rumah pelaksanaan undian Piala Dunia dan kita akan jadikan undian ini yang terbaik dari Piala Dunia sebelumnya. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan Jawa Tengah dalam hal ini Stadion Manahan siap untuk menjadi tempat penyelenggaraan penutupan alias partai final dan kita akan jadikan partai final ini menjadi partai final yang paling dikenang sepanjang sejarah Piala Dunia U20. Clear. Kemudian tiba-tiba kok tanggal 14 Maret ada surat dari Iwayan Koster yang menolak kehadiran Israel. Nah, ini ada apa? Nanti Bang Kodari lah ini urusannya. Apanya ini itu kan? Nah, gini loh. Sekarang FIFA bagaimana mau melakukan undian Piala Dunia sementara ada satu peserta yang punya kedaulatan yang sama dengan 23 peserta yang lain tidak diizinkan ikut serta. Ini kan bisa dibayangkan. Artinya apa? FIFA punya aturan tersendiri di mana FIFA menjaga kedaulatan anggotanya. Tidak bisa kemudian misalnya 23 peserta undian boleh hadir, Israel tidak boleh. Masa Israel via Zoom kayak kita diskusi saat ini kan nggak mungkin. Nanti pertandingan bola aja Israel juga via Zoom juga. Mungkin gitu. Iya. Nah, ini gimana? Dan yang paling menarik adalah kenapa keputusan ini dilakukan injury time. Gitu kan? Kenapa kemudian tidak dilakukan ketika Israel lolos Piala Dunia ketika mereka tampil sebagai finalis atau runner up Piala Eropa U19 pada 2022 tepatnya 1 Juli 2022. Ketika itu kalau kemudian dibicarakan dan dikomunikasikan rentang waktunya masih panjang. Artinya ketika kemudian Indonesia konsensinya menolak kehadiran Israel, maka ketika itu juga bisa disepakati sudah dipindahkan. Ini kan kalau kata FIFA, ini Indonesia maunya apa sih gitu kan? Tiba-tiba memutuskan di tengah jalan. Ini ibarat pernikahan Saskia Gotik sama Vicky Prasetyo yang sudah kumpul di gedung semua tiba-tiba batal, gitu kan? Nah, inilah kelakuan politisi Indonesia menurut saya, gitu. Yang tidak berpikir panjang, hanya berpikir kepentingan pribadinya saja, tidak mementingkan kepentingan banyak orang. Dan pada akhirnya disimpulkan ya, saya bisa menyimpulkan karena saya mendengar sendiri ketika saya bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto di sebuah acara, ini adalah bagian strategi politik PDI gitu kan. Dan faktanya seperti itu, yang menolak semua kan PDI Perjuangan dari mulai Iwayan Koster, Ganjar, kemudian di Jawa Timur ada, di DKI juga ada, dan mereka kemudian bermufakat menawarkan
pertama dia Indonesia lewat pemerintah menawarkan, bisa nggak Israel tidak diikutsertakan? Bisa nggak Israel main di luar Indonesia, di Singapura? Bisa nggak tidak ada bendera Israel? Bisa nggak tidak ada lagu Israel? Itu semua sudah ditolak dan dijawab oleh Menteri PLT Menpora Muhajir Effendi, mentok semua negosiasinya. Kemudian ada gagasan nih di dalam istana, oh gini aja deh, kita ajuin aja tukar guling sama Peru. Kan? Peru kan tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20, tukar aja kita U17 yang nggak ada Israelnya. Tapi para pejabat-pejabat di istana ini tidak berpikir bahwa saat ini masih dijalankan kualifikasi Piala Dunia U17 yang ada potensi Israel juga lolos gitu kan. Satu, yang kedua, nggak mungkin dalam waktu dekat Peru mau menerima jatah muntahan untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 sementara mereka mempersiapkan tim nasional U17. Peru di U20 itu jadi juru kunci. Tim nasional U20 Peru itu tidak bagus dibanding U17. Nah, ini yang kemudian seperti transaksi di pasar gembrong, mau tukar guling kita ini. Jadi pemikiran dunia, pemikiran FIFA yang kelas dunia mau diatur dengan pemikiran politik ala Indonesia. Ini yang membuat FIFA marah gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian FIFA menyatakan menolak semua usulan dari pemerintah Indonesia, walaupun Pak Jokowi sudah menyampaikan secara terbuka pernyataannya kepada publik, itu sebenarnya sebagai garansi bahwa kita nih dimaafin sama FIFA agar kita bisa tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi gini ceritanya kan, ini Ibu Megawati dengan PDI minta tukar guling. Pak Erik tolonglah datang ke sana, sampaikan ini biar Ibu Megawati tidak marah nih. Sampaikan ke sana, nanti bagaimana jawabannya sampaikan ke kita. Nanti kan misalnya FIFA nggak bisa nih tukar guling. Bu Mega, mohon maaf ya, ini nggak bisa tukar guling Bu. Yang hanya satu syaratnya, Israel ikut serta. Tolonglah udah kita terima aja lah. Gitu. Maunya seperti itu, tapi Pak Erik datang, udah ditolak. Karena memang sudah ada surat penolakan dari FIFA sejatinya yang sudah diberikan kepada pemerintah Indonesia bahwa FIFA menolak adanya negosiasi terkait keberadaan Israel. Kenapa? Karena ini akan menjadi diskriminasi buat mereka dan nanti dianggap FIFA tidak mampu menjaga kedaulatan anggotanya. Nah, kenapa kemudian tidak ditulis nama Israel di situ? FIFA juga cerdas. Kalau ditulis nama Israel, nanti ada kesan dipolitisasi lagi. FIFA berada di ketek Israel, gitu kan? Itu rame lagi, gitu kan? Nah, itu kemudian. Jadi, iya. Baik, artinya ketika ada pertanyaan siapa yang paling bertanggung jawab atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah, jawabannya apa, Mas Akmal? Jawabannya adalah Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo serta PDI Perjuangan. Serta orang-orang yang mendukung aksi kontra terhadap kehadiran Israel. Kenapa? Menurut saya kita ini sudah diskriminasi dan standar ganda. Kemarin-kemarin ada kejuaraan olahraga yang diikuti oleh Israel itu dibolehkan ikut kan. Kenapa sekarang nggak boleh? Ya kan ada bulu lagi misalnya pada 2022 dua atlet panjat dinding di mana Yuval dan Noah main tidak ada masalah. Kemarin Februari ada Mikhail Yakovlev balap sepeda peringkat 3 dan bendera Israel dinaikkan walaupun tidak ada lagu kebangsaan karena peringkat 3 yang lagu kebangsaan harusnya peringkat 1 kan tidak masalah. Kemudian ada Interparliamentary Union, tidak masalah, ada bendera Israel dikibarkan, bahkan Ketua DPR Ibu Puan Maharani duduk samping-sampingan sama utusan Israel, nggak masalah. Kalau mau bicara politik harusnya di Interparliamentary Union itu, bukan di sepak bola gitu kan. Nah ini kan salah kaprah. Kenapa kemudian tiba-tiba sepak bola ini jadi alat untuk kemudian menggaungkan penolakan Israel? Karena ini melibatkan massa. Nah kalau ketika melibatkan hitung-hitungan politiknya. Bagaimana hitungan politiknya nanti dibahas oleh Bang Kodari. Terima kasih. Baik. Bang Akmal, tapi saya mau menggarisbawahi satu tadi poin pernyataan dari Mas Akmal. Informasi dari Sekjen PDIP tadi betul ya, Mas Akmal ya? Berarti apa yang disampaikan itu adalah strategi politik PDIP? Iya, kan saya ditanya gitu kan, kamu ini punya nasionalisme tidak gitu kan? Kamu ini siapa gitu kan? Kita ini memegang teguh founding father bangsa ini yang menyatakan kita tidak punya hubungan dengan Israel sampai Israel menyatakan kemerdekaan kepada Palestina gitu kan. Terus dibilang pokoknya ini udah selesai, safe our soccer ini apa ini?
cuma bikin gaduh aja. Ini sudah win-win solution. Kita tuan rumah gantiin Peru, bertukar guling sama Peru. Itu lihat Arya Sinulinga itu udah senyum-senyum gitu kan. Ternyata kan itu yang diinginkan gitu kan. Sampai kemudian muncul tuh isu dari wartawan senior Bang Es yang menyatakan bahwa tuan rumah pindah ke Peru gitu kan. Itu muncul isu itu kan. Nah, artinya isu itu sebenarnya bukan dari FIFA, tapi isu itu dari dalam lingkaran pemerintahan kita gitu. Harapan kita. Jadi pola pikir kita mau dibawa ke FIFA dan kita berharap kita ini seperti negara adik kuasa yang bisa mengintervensi FIFA dan FIFA mau ikutin mau kita. Ibaratnya gini, nggak mungkin lah FIFA nolak kita. Kita ajuin aja injury time. Pasti FIFA bingung loh, mau pindahin tuan rumahnya kemana. Bro, FIFA itu nggak punya kepentingan dan tidak rugi kalau kemudian Indonesia batal jadi tuan rumah. Kenapa? Karena masih ada ratusan anggotanya yang siap jadi tuan rumah Piala Dunia. Indonesia ini harusnya beruntung. Kenapa beruntung? Karena kalau kualifikasi Indonesia nggak bakal lolos. Sekarang ada kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia, kok disia-siakan gitu kan. Nah ini yang menurut saya di luar nalar lah. Para pemikir politik itu pilihannya cuma dua. Sepak bola itu pisau bermata dua. Bisa menaikkan derajat orang, citra orang secara singkat, tapi bisa juga membunuh karir politik orang secara cepat. Dan itu sudah beberapa kali terjadi dalam lingkup Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang sering digunakan sebagai alat politik oleh sejumlah pejabat daerah. Dan ini sudah terbukti di mana sekarang misalnya Pak Ganjar Pranowo luar biasa gitu Instagramnya kan dibully habis-habisan gitu kan. Dan akhirnya ini apa namanya ya akhirnya harus bertanggung jawab terhadap putusan yang diambil. Kalau saya menyatakan mereka yang bikin gaduh, kesimpulannya mereka yang bikin gaduh harus bertanggung jawab secara moral. Bahkan kalau bisa, kalau mau gentleman Pak Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 275 rakyat Indonesia yang ingin menjadi saksi sejarah Piala Dunia pertama kali digelar di Indonesia. Baik. Ya. Baik, Bang Akmal, terakhir Bang Akmal, mengenai pasca dicabutnya status Indonesia menjadi tuan rumah ini, bagaimana nanti nasib persepak bolaan di Indonesia? Apakah nanti ada potensi Indonesia bebas dari sanksi atau bagaimana Bang Akmal? Silakan. Ya, sanksi pasti diberikan karena FIFA ini sebenarnya sedang berusaha untuk mengingatkan anggota-anggota lainnya bahwa FIFA itu tidak pernah pilih kasih lah. FIFA itu tidak tidak main-main terhadap regulasi. Sehingga kemudian pesan yang ingin disampaikan ini adalah bahwa negara yang lain lu jangan kayak Indonesia yang songong ini. Ketika sudah dikasih jatah jadi tuan rumah, injury time membatalkan. Kalau kemudian melakukan seperti ini, kita akan berikan sanksi berat. Jadi Indonesia ini akan disanksi berat. Sanksinya itu yang paling ringan adalah di badge. Indonesia tidak bisa ikut event internasional, termasuk di dalamnya nggak bisa ikut SEA Games. Kita bulan Mei itu ada SEA Games nanti kan, yang akan dimainkan di Kamboja. Itu tim nasional kita nggak bisa ikut SEA Games. Kemudian ada Piala Asia. Tim nasional kita nggak akan ikut Piala Asia walaupun sudah lolos tim nasional kita, gitu kan. Nah, itu yang paling ringan hukumannya. Yang paling berat adalah dicoret keanggotaannya dari FIFA. Jadi sebelum dicoret lebih baik Indonesia mundur dari FIFA aja. Kan Indonesia tidak menerima apa yang menjadi regulasi FIFA. Sekarang misalnya ketika kita ingin mengajukan tuan rumah Olimpiade, orang IOC juga udah menolak. Urusannya Indonesia repot lah. Ntar ribut-ribut soal Israel lagi. Olimpiade ada Israel. Dan juga para politisi ini juga harus konsisten. Nanti bulan Agustus ada namanya World Beach Game, kejuaraan olahraga pantai dunia yang digelar di Bali pada tanggal 5 sampai 12 Agustus 2023. Dan di situ kalau kemudian sekarang kita menolak Israel, di situ juga akan ada Israel. Jadi harus ditolak juga dan dibatalkan juga. Itu baru fair namanya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Akmal atas waktunya. Terima kasih. Pak Marhali, terima kasih. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas Bang Akmal. Siap. Baik. Terima kasih Bang Akmal. Ya. Terima kasih ke Bang Ocha dan juga Pak Kodari yang sudah menunggu ya. Saya ke Bang Ocha dari kelompok supporter The Maxmen PSM yang sudah hampir juara nih ya. Gimana ini pendapatnya Bang Ocha terkait menjadi kesedihan kita bersama lah ratusan juta masyarakat Indonesia. Betul. Jadi ini sangat luar biasa. Ini kayak bom yang betul-betul tiba-tiba dijatuhkan di Indonesia.
terutama buat rakyat Indonesia yang pecinta bola. Nah, kenapa? Karena eh, apa kita berjuang Indonesia sejak lama. Saya sejak waktu kecil, sejak nonton bola Piala Dunia, itu saya mengidam-idamkan bagaimana Indonesia juga bisa suatu saat nanti bisa jadi tuan rumah Piala Dunia, walaupun ya mau 17 tahun, 20 tahun atau senior terserah. Dan alhamdulillah Indonesia akhirnya diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Dan ini sangat luar biasa di usia saya di 53 tahun. Ini baru bisa mendapatkan ini. Tetapi ternyata ini hancur lebur gara-gara penolakan dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Ini saya bilang ini tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena melebur semua cita-cita anak-anak muda kita yang memang hidupnya di sepak bola. Nah, bayangkan saja mereka tidak bisa tampil kalau betul-betul tadi diberikan hukuman yang berat, mereka tidak bisa tampil di ajang internasional. Dan ini sangat menyakitkan mereka. Dan saya menganggap bahwa yang bertanggung jawab di sini adalah memang Gubernur Bali dan Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, ini di Makassar ini, terutama di Maxman seluruh Indonesia, itu sudah menaikkan bendera setengah tiang. Itu sebagai bentuk duka cita kita yang sangat mendalam sepak bola Indonesia. Gitu, Bang. Baik, terkait kemudian tadi Anda menyampaikan ini tanggung jawab, terutama dua tokoh yang kemudian melontarkan isu penolakan ini, ada Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah. Kemudian kalau menurut Anda dari kacamata supporter ini, Pak Ocha, apa yang kemudian yang terjadi pada adik-adik kita di Timnas U20 yang sudah berjuang, sudah mati-matian, akhirnya harus menerima kenyataan pahit dibatalkannya Piala Dunia ini? Ya, bukan cuma bisa kita bayangkan bagaimana sakit hatinya, bagaimana ya mau dikata rasa malu yang mereka mereka terima, ya. Jangankan mereka, kita saja ini pencinta sepak bola yang menginginkan kita lihat mereka tampil di ajang internasional. Ini sakitnya itu, hati itu sangat luar biasa. Apalagi mereka yang notabene mereka punya boleh dikatakan mata pencarian di situ nanti. Ya, itu yang lebih ini. Jadi bahkan ada sampai beberapa pemain itu yang masuk di timnas itu, ini hebatlah, luar biasa lah bapak-bapak kita yang menolak, masa depannya sudah kelihatan. Nah, kita ini baru memulai masa depan, kita ini sudah terhambat oleh sifat-sifat yang tidak baik yang diberikan oleh tokoh-tokoh kita, gitu, Pak. Artinya kekecewaan yang sangat luar biasa ditampilkan para pemain kita. Luar biasa pasti. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Kodari. Pak Kodari, untuk awalan bagaimana menanggapi mengenai dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah ini, Pak Kodari? Silakan. Ya, saya sebagai penggemar sepak bola juga patah hati ya. Patah hati 2 kali malah dengan ikut acara Zoom ini. Karena tadi mendengar dari Bang Akmal mengatakan kemungkinan ada resiko bahwa pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini akan diikuti dengan sanksi Indonesia tidak bisa ikut pertandingan sepak bola di event-event yang lain. Tadi malam saya ada talk show juga di salah satu media online ya, panjang lebar, berbicara tentang politik tetapi juga menyinggung soal sepak bola. Dan waktu itu ada celetukan, wah kita gagal nih nonton Piala Dunia U20. Kalau gitu nanti kita kompensasi mendukung timnas Indonesia di SEA Games ya, di Kamboja gitu. Dan saya udah menyanggupi, oke kita nonton bareng-bareng gitu ya. Tapi mendengar Bang Wali tadi bisa amsyong juga nih, jangan-jangan mau nonton di Kamboja juga nggak jadi begitu. Nah, buat saya Piala Dunia U20 di Indonesia itu sangat penting ya, karena
buat saya pribadi pertama. Saya kemarin nonton Piala Dunia pertama kalinya dalam seumur hidup saya di Qatar. Ya, jadi saya ke Qatar, saya melihat bagaimana Piala Dunia itu diselenggarakan. Nah, saya mau membandingkan penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar itu dengan Indonesia. Kita tahu bahwa penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar, Piala Dunia Senior itu mendapatkan pujian ya, penyelenggaraan yang dianggap bagus, rapi dan tertib, dan menurut saya itu yang saya saksikan dari beberapa pertandingan yang saya ikuti di sana. Nah, saya membayangkan hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Indonesia. Jadi harapan itu musnah, ya, musnah per hari ini musnah. Jadi yang musnah harapan itu memang bukan cuma harapan dari anak-anak muda Indonesia yang akan menjadi pemain sepak bola, tetapi juga para penonton. Yang berikutnya lagi, menurut saya sesungguhnya yang terpenting dari Piala Dunia U20 itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa memperbaiki sepak bola Indonesia dari segi manajemen penyelenggaraan. Baik penyelenggaraan Piala Dunia secara keseluruhan selama beberapa pekan, maupun juga penyelenggaraan pada level yang paling kecil. Kita ini kan sepak bolanya ini punya problem yang sangat-sangat mendasar. Bukan hanya pertandingan, bukan hanya prestasi, tetapi juga bagaimana manajemen supporter misalnya, manajemen penonton begitu. Sebagaimana yang kemudian terakumulasi menjadi peristiwa yang menyedihkan, tragedi yang sangat menyedihkan di Kanjuruhan begitu. Jadi kita ini urusan sepak bola ini, mohon maaf, jangan kita bicara urusan nendang atau bikin gol, urusan ngurus penonton aja kita belum beres gitu. Nah, harapan saya dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 pasti dengan SOP yang standar dari FIFA, dengan ofisial yang berasal dari luar negeri ya, dengan aturan-aturan yang sangat standar, kita itu akan punya contoh ya, bagaimana seharusnya penyelenggaraan pertandingan sepak bola diselenggarakan dengan standar internasional begitu. Yang termasuk di dalamnya bukan hanya pertandingan berjalan dengan baik ya, tetapi juga bagaimana manajemen penonton dikelola dengan baik. Mohon maaf ya, saya di Qatar itu mengalami bagaimana yang namanya antri masuk stadion itu panjang. Kita diputar sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penumpukan. Begitu juga waktu pulangnya. Nah, jadi menurut saya kita kehilangan momentum untuk belajar yang luar biasa dari hilangnya atau batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jadi menurut saya yang basic banget itu harusnya kita bisa dapatkan pelajarannya dari penyelenggaraan Piala Dunia U20, dan itu pada hari ini hilang. Ya, baik Pak Kodari. Kemudian tadi saya juga menyoroti pernyataan dari Bang Akmal, di mana tadi juga menyebut bahwasannya akhirnya ini dicabut statusnya Indonesia sebagai tuan rumah, ini juga mengatakan bahwasannya ini sebagai strategi politik dari PDIP. Nah, melihat hal tersebut bagaimana, Bang Kodari? Saya kira sekarang kita bicara tiga kelompok lah. Pertama memang kelompok-kelompok yang memang sudah bisa diduga akan menolak dengan keras penyelenggaraan Piala Dunia U20 dengan argumentasi keberadaan dari Israel, misalnya seperti PKS atau kelompok-kelompok ormas tertentu, katakanlah demikian. Tetapi kita mungkin agak surprise juga ya berkaitan dengan PDI Perjuangan dan dua kepala daerah, Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo. Ya. Kalau soal PDI Perjuangan, mereka kan punya argumentasi yang dikaitkan dengan pemikiran Bung Karno dan tindakan-tindakan Bung Karno di masa lalu. Dan saya mendengar bahwa sikap PDI Perjuangan yang tidak setuju keikutsertaan dari Israel itu sudah disampaikan pada Agustus 2022. Kira-kira ya tidak lama ya, mungkin 1 bulan lah setelah didapatkan kepastian bahwa timnas Israel berhak untuk ikut serta dalam Piala Dunia U20. Tetapi menurut saya kata kuncinya memang ada di dua kepala daerah besar ya, yang notabene di sana itu menyelenggarakan Piala Dunia. Saya sebut besar tuh kenapa? Karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang Piala Dunia itu menjadi wilayah mereka itu menjadi tempat penyelenggaraan, mereka adalah host begitu loh. Kalau yang protes itu bukan host, mungkin ceritanya agak lain. Misalnya katakanlah yang protes adalah Gubernur Kalimantan Tengah, nah, itu dari PDI Perjuangan. Itu karena dia bukan host tempat penyelenggaraan, barangkali konsekuensinya menjadi berbeda gitu loh. Tapi bayangkan kepala daerah di mana ada drawing, kemudian stadionnya dipakai, kemudian menyatakan menolak kehadiran Israel. Sementara ini kata Zainuddin Amali nih ya, saya nggak lihat langsung datanya, tetapi Zainuddin Amali mengatakan bukan Zainuddin Amali,
Bang Akmal Marhali tadi mengatakan Januari itu baik Koster maupun Ganjar Pranowo sama-sama masih mengatakan akan berusaha mendukung dan mensukseskan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini gitu loh. Nah, tetapi tiba-tiba pada bulan Maret ini mereka menjadi orang yang mengatakan tidak ya. Jadi saya kira memang kalau kita bicara 3 jenis aktor ini, jenis aktor yang pertama sudah bisa diduga ya, dan karena itu sebetulnya bisa dikelola, bisa diantisipasi ya, dan karena itulah kemudian FIFA juga pasti tahulah ada elemen-elemen yang akan menolak kehadiran Israel, tetapi karena kelompok-kelompok ini terbatas ya, bukan yang paling signifikan, maka kemudian FIFA masih confident bahwa ini bisa diselenggarakan. Tetapi begitu kepala daerah tuan rumah penyelenggaraan sudah lepas tangan bahkan menolak kehadiran salah satu peserta, menurut saya itu moment of truth di mana akhirnya FIFA memutuskan bahwa ini nggak bisa dinegosiasi. Dan menarik sekali cerita dari Akmal Mahali tadi yang menceritakan kepada kita kronologinya bahwa dari Indonesia ada pemikiran X, tetapi sebetulnya dari FIFA sudah punya sikap Y gitu ya, bahwa akan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dan menurut saya FIFA memang tidak menunggu Indonesia lagi untuk mengambil sikap negosiasi dan penawaran macam-macam, tukar guling dengan Peru segala macam, karena mereka melihat hal yang paling fundamental bahwa 2 kepala daerah yang menjadi tuan rumah itu telah membalikkan omongan mereka sendiri, dari tadinya mengatakan akan menyukseskan menjadi menyatakan menolak kehadiran atau peserta dalam Piala Dunia yang akan diselenggarakan di tempat mereka. Begitu kalau analisis saya. Ya, baik Bang Kodari. Berarti artinya Bang Kodari juga setuju bahwasanya yang paling bertanggung jawab atau bisa dikatakan yang paling bertanggung jawab atas cabutnya ini adalah Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah, Pak Kodari. Iya, menurut saya begitu. Karena kalau bicara DPP PDI Perjuangan, mereka sudah menyampaikan sikapnya pada bulan Agustus, ya. Harusnya kalau memang konsisten pada bulan Agustus atau paling tidak pada bulan Januari itu, ya Wayan Koster dan Ganjar Pranowo juga mengeluarkan atau melontarkan sikap yang sama gitu loh. Sehingga FIFA maupun masyarakat Indonesia ya, dan PSSI dan Menpora dan mohon maaf Presiden Republik Indonesia tidak mendapatkan kesan yang salah gitu loh. Ini kan seolah-olah semuanya baik-baik saja, bahkan mau diselenggarakan dengan habis-habisan dengan sebaik-baiknya. Tapi tiba-tiba sudah tiba saatnya, sudah sangat dekat, sudah 99% menyatakan menolak ya. Bahkan dalam tanda kutip kalau menolak itu kan sama dengan mengusir gitu loh. Jadi ya dengan segala berat hati dengan kronologi yang ada, menurut saya memang kata kuncinya ada di 2 kepala daerah di mana mereka menjadi tuan rumah dan mereka menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20. Ya. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Ocha. Bang Ocha, ya kita memang sebetulnya Pak Jokowi kemarin juga menyampaikan untuk memisahkan antara politik dan juga sepak bola. Sebagai fans atau dari kelompok supporter, Anda melihatnya seperti apa? Dari informasi tadi yang disampaikan oleh Mas Akmal, kemudian Pak Kodari juga menyampaikan pandangannya. Bagaimana pandangan Anda? Kalau saya melihat ini memang politik sepak bola ini sangat kental. Apa yang dikatakan tadi Bang Akmal itu dan Bang Kondari itu luar biasa. Setuju sekali. Kenapa? Karena dari awal sebenarnya kan sudah disetujui. Nah, ini memang saya melihat intrik politik di dalamnya ini sangat luar biasa sehingga mengakibatkan sampai Indonesia FIFA tidak menjadikan tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya saya bilang tadi, ya memang dua gubernur yang notabene menjadi tuan rumah. Dan ini saya berharap pemerintah dalam hal ini kepala negara ini memberikan sanksi. Nah, paling tidak mereka dilarang untuk datang menonton sepak bola dimanapun di Indonesia. Ini bentuk hukuman yang perlu diberikan kepada beliau karena membuat seluruh masyarakat pencinta bola ini sakit hati, patah hati. Jadi ini betul-betul mencederai
eh, warga Indonesia yang betul-betul mengharapkan Piala Dunia bisa hadir di Indonesia, tetapi batal gara-gara dua tokoh ini. Itu aja, Bang. Baik, kalau dari supporter sendiri, dari Maxman apakah juga sebetulnya sudah ada mungkin agenda atau mungkin persiapan dalam menyambut Piala Dunia ini bersama kelompok supporter klub lain? Ya, jauh-jauh hari sebenarnya waktu kita tahu bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah, ini persiapan kita ini sudah sangat sangat besar. Mulai dari pawai penyambutan Piala Dunia ini sampai kita sudah membagi untuk meramaikan nobar kita yang tidak bisa nanti, ya teman-teman di Makassar yang tidak bisa, yang tidak ikut menyaksikan langsung Piala Dunia di 6 tempat ini, itu kita sudah membagi bahwa ini sektor ini, korwil ini memakai baju negara ini, terus di beberapa tempat di home base kami itu di sektor-sektor di korwil kami itu sudah kita persiapkan bendera-bendera negara sampai 500 meter sampai 1 kilo panjangnya. Karena kenapa? Kita mau memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu bukan cuma di Jawa saja, tetapi sampai di pelosok-pelosok tanah air itu mereka cinta dengan sepak bola dan mendukung penuh pergelaran Piala Dunia ini. Gitu, Bang. Baik, kalau Bang Ocha sendiri mungkin bisa menyampaikan seberapa kecewanya sebetulnya kalau dari kelompok supporter ini mengetahui fakta bahwasanya Piala Dunia terancam batal, kemudian Indonesia juga terancam nih untuk pertandingan internasional juga terancam terkena sanksi. Iya, kecewanya sangat luar biasa. Yang saya bilang awal tadi bahwa ini seperti kita dibom. Dibom ini dan mati massal, ya itu yang kalau ya, penggambarannya yang sangat dalam. Kenapa? Karena sekian tahun kita mengidam-idamkan momen internasional seperti ini buyar gara-gara keputusan yang diambil, mau itu di setting atau bagaimana ya. Nah, ini betul-betul membuat kita tidak menyangka bahwa tokoh-tokoh kita itu masih membawa politik di sepak bola. Nah, inilah sampai-sampai beberapa teman kita itu sudah mau memviralkan bahwa kita golput aja. Ada gerakan-gerakan semacam itu? Iya, sampai gitu, sampai sejauh itu, sampai gerakan-gerakan itu kita beberapa teman itu sampai ingin melakukan seperti itu. Oke, artinya tidak ingin berpartisipasi dengan politik, karena politik yang kemudian tadi seperti yang Anda sampaikan mengebom, membuat kematian massal terhadap dunia sepak bola. Betul. Baik, terima kasih Bang Ocha. Baik, ya. Bang Akmal masih bergabung dengan kami. Bang Akmal, kemudian tadi mengenai orang atau tokoh yang paling bertanggung jawab dalam hal ini kan tadi mengatakan bahwasanya ada Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah. Nah, melihat hal ini, Bang Akmal, apa sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua tokoh ini? Ya, yang pertama mereka harus menyampaikan permohonan maaf. Mereka kan negarawan, tokoh publik, pemimpin bangsa, pemimpin daerah. Jangan sampai kemudian apa yang sudah mereka lakukan yang menyakiti pecinta sepak bola Indonesia hilang begitu saja. Pemimpin harus memberikan contoh, menyampaikan permohonan maaf kepada para pemain, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia yang ingin menonton atau menyaksikan sejarah Indonesia menjadi tuan rumah, menyampaikan permohonan maaf kepada para pengusaha UMKM yang sudah jahit baju, sudah bikin merchandise buat dijual. Sekarang mereka rugi total itu semuanya. Karena apa? Karena Piala Dunianya batal, kan tidak bisa kaosnya dipindahkan ke misalnya tuan rumah berikutnya adalah Argentina yang menggantikan atau Qatar. Nah, tidak bisa bajunya dijual ke Qatar karena logonya udah berbeda gitu kan. Nah, ini kan yang kedua, mohon maaf kepada negeri ini, kepada Bumi Pertiwi bahwa mereka telah mencoreng bangsa kita ini di mata dunia.
Ini efeknya bukan cuma sekedar Piala Dunia pindah tempat dari Indonesia, tapi juga menghilangkan kepercayaan. Bukan cuma kepercayaan 23 negara peserta Piala Dunia. Mereka tuh udah siap-siap jauh-jauh hari loh, sudah berusaha booking hotel. Kemudian kalau dulu saya liputan Piala Dunia beberapa kali, misalnya di Afrika Selatan lah, negara miskin. Itu bahkan apa namanya, Australia, Argentina, mereka bawa rumput sendiri untuk tempat latihan mereka gitu. Mereka kemudian bawa koki sendiri untuk kebutuhan makan mereka. Artinya akomodasi dan kebutuhan-kebutuhan untuk membuat tim mereka menjadi kuat sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari. Tiba-tiba dibatalkan gitu kan. Ini kan apa ya? Enggak, kalau mau bicara Israel, bicara kemanusiaan, ini juga di luar kemanusiaan ini. Pemutusan cinta sepihak gitu kan. Dan ini apa ya, menurut saya nggak bisa habis akal. Kita ini cuma mau main bola, kenapa harus dirasuki politik gitu. Nah, kalau kemudian mau bicara politik, jangan cuma sekedar jargon. Sudah berapa tahun kita katanya memperjuangkan Palestina, tapi langkah apa yang kita ambil untuk Palestina ini? Kan nggak ada juga gitu. Jadi kita ambilnya di momen-momen politik saja. Ini kan bahaya gitu. Jangan sampai nanti ada cita-cita anak bangsa kita mau bikin kegiatan, kemudian difasilitasi, tiba-tiba gagal karena ada kepentingan politik di situ hanya karena kita membela negara lain. Kita membela negara lain tapi mengorbankan mimpi anak negeri kita, ini kan lucu gitu. Sementara yang dibela tidak mempermasalahkan. Palestina lewat dubesnya Zohair Al-Sun sudah menyatakan kita ini harus bisa memisahkan antara sepak bola dengan politik, di mana Palestina tidak mempermasalahkan Israel datang, karena Israel yang datang ini bukan Israel penjajah, bukan Israel terorisnya, bukan Israel yang apa namanya yang punya kepentingan politik. Yang datang ini generasi Z dari Israel yang punya potensi, mungkin pola pemikirannya akan berbeda dengan para tetua-tetuanya. Bisa jadi mereka membuka ruang untuk negosiasi lewat apa? Lewat sepak bola gitu. Kalau mau kemudian negosiasi sepak bola, ini kesempatannya. Ada Israel, ajak bicara Israel. Israel, bisa nggak kita berdamai antara ya, Israel dengan Palestina gitu kan lewat sepak bola. Kita bikinlah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, trofeo Indonesia, Palestina, Israel. Misalnya kan ada direncanakan apa Erick Thohir tanggal 15 Juni kita lawan Palestina. Diplomasi sepak bola di situ dilakukan. Atau kalau kita mau protes, proteslah seperti apa yang dilakukan Swiss di kualifikasi Piala Dunia kemarin ketika melawan Israel. Mereka kemudian mengibarkan bendera Palestina sebagai ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang dilakukan Israel selama ini terhadap Palestina. Kan langkah-langkah persuasif, langkah-langkah yang lebih bijak bisa kita ambil. Sekarang kalau cuma sekedar bicara doang, menolak Israel, tapi tidak ada upaya diplomasi, yang nggak akan menghasilkan apa-apa. Sekarang sebagai contoh misalnya, kita di bench FIFA, kita batal jadi tuan rumah, yang artinya jatah tuan rumah diambil oleh negara lain. Nah, apa yang kita lakukan saat ini, apakah kemudian berpengaruh terhadap hubungan Israel-Palestina? Enggak juga. Apakah kemudian langkah yang kita ambil ini kemudian membuat Palestina merdeka? Enggak juga. Yang pasti adalah para tim nasional Palestina itu masih tetap bisa main di event internasional FIFA. Para pemain Israel masih bisa main di event internasional FIFA. Supporter Palestina masih bisa bertepuk tangan untuk mendukung tim nasional mereka di ajang FIFA. Begitu juga para fans sepak bola Israel masih bisa mendukung tim nasional mereka. Sepak bola kita, supporternya tidak bisa mendukung siapa-siapa. Kita dikucilkan di dunia internasional dalam kegiatan sepak bola. Ini kan apa ya? Kita tuh bunuh diri gitu kan. Bunuh diri hanya karena sok-sokan menjadi negara yang seolah-olah adik kuasa untuk berbagai hal dan sangat berpengaruh. Sekarang kalau kemudian mau mencontoh misalnya Rusia, harusnya kemarin gerakan saja negara mana yang kemudian menolak. OKI misalnya, organisasi negara Islam, sampaikan surat kita menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia dan kita minta FIFA. Kalau semuanya kemudian menyatakan itu semua, bukan mustahil seperti apa yang dilakukan ke Rusia gitu kan. Kan ini tidak ada permintaan, yang ada permintaan adalah orang Indonesia sendiri yang jumlahnya minoritas. Sekarang gini, kalau kemarin Ormas yang melakukan demo-demo itu, saya setuju dengan Bang Kodari, itu akan bisa kemudian dinetralisir oleh pemerintah karena pemerintah punya kekuasaan. Tapi kalau kemudian pemerintah yang melakukan itu sendiri, bagian dari pemerintah, partai pengusung penguasa, ya susah. Ini jeruk makan jeruk kan gitu, atau istilahnya gajah berantem dengan gajah yang menderita rumput. Kita ini supporter bola gitu kan. Saya dari semalam itu sedih sekali melihat apa namanya kepongahan politisi kita ini dalam kaitan dengan sepak bola. Ya, baik. Terima kasih Bang Akmal.
Terima kasih. Saya ke Pak Kodari. Pak Kodari, ini kan dampaknya ini kan pecinta bola kan banyak sekali ya. Kemudian kaum milenial, kaum muda. Kemudian tadi yang seperti yang dicontohkan oleh Bang Ocha, bahkan sampai ada gerakan kayak timbul niat untuk tidak mau peduli dengan politik, bisa dikatakan seperti itu. Dampaknya apa, Bang Kodari? Saya mulai saja dengan mengutip hasil survei indikator politik dalam acara diskusi tadi malam. Rupanya teman-teman indikator politik itu sudah menyelesaikan survei ya. Dan temuannya ternyata mayoritas masyarakat Indonesia lebih dari 50% itu setuju kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20 begitu. Yang tidak setuju sekitar 30-an%. Mereka juga mayoritas setuju memisahkan olahraga dengan politik ya. Mayoritas itu mendukung dan itu kira-kira sejalan lah dengan pidatonya Pak Jokowi gitu. Lalu indikator menganalisa siapa sih sebetulnya pemilih mereka dari mereka-mereka yang mendukung atau menerima kehadiran Israel. Itu ternyata mayoritas adalah pemilih Pak Jokowi, lalu kemudian pemilih PDI Perjuangan begitu. Dan yang menolak itu yang bukan pemilih Pak Jokowi begitu, dan partai-partai Islam ya, katakanlah begitu. Jadi sebetulnya sikap Pak Ganjar itu notabene berbenturan dengan pendukung Pak Jokowi dan pendukung PDI Perjuangan yang sebenarnya adalah basis suaranya Pak Ganjar. Pak Ganjar itu suaranya dari mana sih? Ya, suaranya Pak Ganjar itu kan, mohon maaf, itu suaranya Pak Jokowi, gitu loh. Yang melihat Pak Ganjar sebagai the next Jokowi. Gitu. Dan karena itu menurut saya dengan sikap Pak Ganjar yang seperti itu, maka timbul ketidaknyamanan ya di kalangan pendukung Pak Ganjar Pranowo selama ini. Dan saya sudah merasakan gejala-gejala itu di berbagai grup-grup WA yang saya ikuti, begitu loh. Jadi pada hari ini mungkin efek elektoralnya bisa terjadi, tetapi saya nggak kepada golput ya, tetapi saya mungkin kepada Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presiden paling populer pada hari ini. Ya, tentunya ini harus dibuktikan dengan survei ya, pasca pembatalan ini kalau ada survei dilihat apakah ada penurunan dukungan terhadap Ganjar Pranowo akibat sikapnya tersebut. Dilihat juga bagaimana respon dari pemilih PDI Perjuangan selama ini, apakah kemudian mereka akan lari atau tidak. Dan intinya adalah bahwa sikap Pak Ganjar itu ke bawah itu bertentangan dengan konstituennya, dan ke atas menurut saya pada hari ini Pak Ganjar telah menjadi antitesis Pak Jokowi. Ya, soal Piala Dunia U20 saya katakan Ganjar Pranowo adalah antitesis Jokowi. Dan barangkali itu nanti akan punya pengaruh juga terhadap konstelasi politik ke depan berkaitan dengan calon presiden dan wakil presiden. Demikian. Baik, terima kasih Bang Kodari. Ya, baik. Bang Akmal, Bang Ocha, dan juga Bang Kodari, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya akan ke Bang Ocha terlebih dahulu untuk memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih. Saya cuma berharap ini PR buat kita semua, terutama buat pemerintah, agar supaya aib ini menjadi tugas kita untuk memperbaikinya, sehingga sepak bola kita ke depan itu betul-betul jauh lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian saya ke Bang Akmal terakhir. Bang Akmal, apa yang kemudian bisa diperjuangkan setelah ini? Mungkin agar terbebas dari sanksi atau seperti apa? Silakan. Ya, yang pertama saya menginginkan bahwa janganlah sepak bola selalu dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan di luar sepak bola. Sudah 2 kali setidaknya dalam momen yang tidak jauh sepak bola dikorbankan. Tragedi Kanjuruhan adalah korban dalam tanda kutip ya, permainan politik juga, perseteruan politik di level atas. Sekarang Piala Dunia juga dikorbankan karena pertarungan di level elit-elit politik. Dan saya pikir waktunya kemudian menjadikan sepak bola kita ini sebagai sepak bola yang menghibur, yang kemudian memberikan kesenangan kepada masyarakat. Para politisi ini harus sadar bahwa yang main bola itu konstituen mereka, pemilih mereka, rakyat mereka. Jangan kemudian ketika mereka sudah menjabat, mereka menyakiti rakyat mereka dengan meniadakan sepak bola, menghilangkan sepak bola. Dan saya pikir ini yang harus dicamkan oleh para politisi kita. Yang terakhir saya sekali lagi tetap meminta kepada orang-orang yang selama ini membuat kita batal jadi tuan rumah untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka kalau mereka adalah negarawan, dan kalau bisa ya mengundurkan diri gitu kan.
saya pikir mengundurkan diri akan menjadi langkah untuk melihat seberapa luar biasanya seorang pemimpin kita menyikapi kesalahan yang ada. Jangan sampai kemudian cuci tangan. Ada langkah-langkah yang mau dilakukan terkait cuci tangan itu tadi, kemudian muncul isu ini penyebab batalnya Kanjuruhan, itu adalah alibi-alibi yang ingin dimunculkan, bukan karena Israel, bukan karena pendapat mereka. Nah, ini yang kemudian kita juga harus cerdas, dan yang paling penting sekarang ini waktunya para stakeholder sepak bola bersatu bahwa kita tidak boleh lagi jadi objek penderita dalam segala hal kehidupan, termasuk dalam kaitan dengan sepak bola. Sudah waktunya fans bola adalah mereka yang bisa menentukan nasib bangsa. Ya, baik. Terima kasih Bang Akmal. Silakan Bang Kodari untuk memberikan closing statement. Ya, pertama saya mendukung ya Bang Akmal ya, kita harus kumpul nih, harus ada asosiasi supporter sepak bola seluruh Indonesia yang kuat ya, supaya bisa punya suara juga dalam menentukan arah sepak bola Indonesia. Sebetulnya stakeholder utama sepak bola itu adalah supporter. Nggak ada supporter, nggak ada sepak bola menurut saya. Tetapi selama ini supporter itu relatif diabaikan. Pak Erik sebetulnya udah punya inisiatif yang sangat bagus ya dengan adanya komite supporter di dalam pengurusan PSSI pada hari ini. Menurut saya bolanya sekarang di kita sebagai penggemar sepak bola untuk menjawab itu dengan ya membuat asosiasi yang kuat lah. Jadi nanti bisa partneran tuh antara supporter sepak bola dengan PSSI, dan di situ kita harapkan perbaikan sepak bola Indonesia akan menjadi lebih kuat lagi. Yang kedua, saya masih pada fase berduka, dan mungkin harapan yang terbaik adalah bagaimana Pak Erik bisa memitigasi sanksi yang akan ditimbulkan oleh FIFA ini agar tidak terlalu buruk begitu. Saya masih berdoa agar katakanlah proyeksi dari Bang Akmal tadi bahwa Indonesia juga akan di-ban pada SEA Games itu bisa tidak terjadi lah gitu lah. Mudah-mudahan masih bisa nonton mendukung timnas Indonesia di SEA Games, ke Asian Games gitu. Tetapi terus terang saya juga realistis bahwa mungkin dalam perjalanan hidup kita Bang Akmal dan Bang Ocha, kita tidak akan sempat menyaksikan Piala Dunia, mau Piala Dunia senior, mau Piala Dunia U20, U17 untuk diselenggarakan di tanah air kita ini. Mohon maaf ya. Mohon kita terima, pasrah dan ikhlas bahwa dalam kita ini tidak akan menyaksikan itu. Karena menurut saya tidak mungkin dalam waktu 10-20 tahun PSSI FIFA akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk tuan rumah setelah tragedi yang sangat memilukan ini. Saya kira barangkali baru 30-50 tahun lagi kesempatan itu akan diberikan. Dan itu kita berarti kita menonton dari alam baka Bang Akmal dan Bang Ocha. Takdir memang kejam. Ya, si Ratnasari. Baik, terima kasih. Menyedihkan sekali sebetulnya closing statement dari Bang Kodari. Tapi kita hanya bisa menerima kenyataan ini ya. Baik, sangat pedih sekali kenyataan yang harus diterima masyarakat Indonesia atas batalnya penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Terima kasih sekali lagi ketiga narasumber. Bang Akmal, terima kasih, sehat selalu. Bang Kodari dan juga Bang Ocha, salam untuk teman-teman Maxman di Makassar dan seluruh Indonesia. Baik, demikian Tribuners perbincangan dalam program Overview hari ini. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Dan saya Melani Resti. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.